Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Asia Sukoharjo dan seluruh jajarannya, ibu sekalian jamaah kajian PCA Sukoharjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui majelis yang insyaallah diridhoi oleh Allah, yaitu majelis kajian fikih ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Yang ibu sekalian dimuliakan Allah, karena kita eventnya itu event milad ya sekarang, dan jenengan kayaknya PCA Sukoharjo ormame kemana. Nah, oleh sebab itu kajian kita, kajian mengangkat topik spesial yang hadir insya Allah juga orang-orang yang spesial, meskipun sedikit nggak masalah, tapi spesial. Akan mengangkat dan mengkaji tentang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Khusus untuk ini insya Allah nanti bulan depan kita meneruskan apa yang kita kaji, mengenang sosok yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Pendiri apa? Muhammadiyah. Beliau lahir dengan nama siapa bu? Muhammad Darwish. Lahir dengan nama Muhammad Darwish. Lahir 1 Agustus 1868 dan meninggal tanggal 23 Februari 1923. Ngomong-ngomong, sudah pernah ziarah ke makamnya Bayi Ahmad Dahlan? Masih ingat atau enggak? Itu kan ada tulisannya pahlawan nasional. Lahirnya tadi 1 Agustus 1868, meninggalnya 23 Februari 1923. Lahir dengan nama Muhammad Darwish, dari keturunan bangsawan. Darahnya darah biru, nggak kayak kita ya, semuanya darahnya merah. Tapi beliau lahir dari keluarga darah biru, masih keturunan Ningrat atau Kraton. Bapaknya yaitu Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar, nggak usah ditambahi As-Siddiq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu sahabatnya Nabi, salah satu dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin, khalifah yang pertama. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu lahir dari seorang agamawan dan juga ningrat. Beliau belajar sebagaimana kiai-kiai Jawa pada waktu itu. Pernah nyantri ke Mbah Soleh Dahlan, Muhammad Soleh Samaroni. Samaroni itu Semarang. Kebetulan bersama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim
Asy'ari, pendiri NU. 3 muridnya Kiai Haji Soleh Darat. Kiai Haji Soleh Darat itu ulama Jawa, semua tulisannya itu berbahasa Jawa. Tulisannya Pegon. Saya punya beberapa karya beliau. 3 murid beliau menjadi pahlawan nasional semuanya, berkontribusi dalam kita berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan tokoh emansipasi wanita siapa Bu? Siapa? R.A. Kartini. Dan R.A. Kartini itu pernah meminta kepada Kiai Haji Soleh Darat untuk menulis kitab tafsir secara khusus dipersembahkan untuk wanita. Setelah itu beliau belajar ke Mekah, sebagaimana tradisi ulama-ulama Jawa atau kiai Jawa pada waktu itu, belajar ke Mekah haji sambil belajar. Dan beliau tercatat 2 kali melakukan ritual ibadah haji. Tapi yang menarik kepada bapak, ibu dan ya ibu saja gitu. Ibu sekalian, yang menarik haji pada waktu itu haji plus tolabul ilmi, plus mencari ilmu. Cumanya sekarang haji itu sudah agak bergeser ya. Haji plus rekreasi atau jalan-jalan. Oleh sebab itu ketika pulang ya dapat gelar haji, tapi ilmunya ya nggak bertambah. Tapi kalau dulu itu ya pulang haji itu jadi kiai. Ya memang yang kedua, haji pada saat itu berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Kiai Ahmad Dahlan di hajinya kedua itu sekitar 2 tahun. Beliau di sana menimba ilmu kepada beberapa masyayikh atau kepada beberapa syekh, di antaranya Syekh Ahmad Khotib Minangkabau. Syekh Ahmad Khotib Minangkabau. Minangkabau itu ya dari Sumatera, yaitu ulama Sumatera yang menetap di Mekah. Beliau menjadi mufti Syafi'iyah. Belajar ke Syekh Ahmad Khotib Minangkabau. Syekh Ahmad Khotib Minangkabau itu menarik. Menariknya apa? Beliau bermadzhab Syafi'i, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, bertasawuf tapi tidak fanatik, yaitu semangat spirit kembali pada Quran dan Sunnah itu ada dalam pemikiran Syekh Ahmad Khotib Minangkabau. Itu salah satu gurunya ya, Syekh Ahmad Khotib Minangkabau. Yang kedua yaitu Syekh Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Siapa Bu? Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Ad-Dimyati itu berarti menunjukkan keturunan yang berasal dari Mesir. Di Mesir itu ada muhafadzah atau provinsi namanya Dimyat. Bapaknya orang Mesir tapi menetap di Mekah, dan lahir Syekh Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatul Thalibin, kitab yang cukup populer di masyarakat. Dan menariknya, yang ngasih nama Ahmad Dahlan, dulu kalau orang berangkat haji itu pulang ganti nama. Sekarang juga masih ya, ada tradisi kalau pergi haji pulang ganti nama. Mbak Ahmad Dahlan atau Kiai Dahlan itu sama, dan namanya sudah bagus, Muhammad Darwish, sudah Islami gitu.
Beliau ketika meminta rekomendasi nama itu pergi ke salah satu gurunya tadi, Said Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, dikasih rekomendasi nama Ahmad Dahlan. Kenapa kok dikasih nama Ahmad Dahlan? Karena gurunya ini pingin ada ulama di Indonesia yang mewarisi gurunya beliau, yaitu Syekh Ahmad Ibn Zaini Dahlan. Itu gurunya Said Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Oleh sebab itu Bayi Ahmad Dahlan ketika pulang itu apa? Ganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Ketika pulang Bayi Ahmad Dahlan itu agak berbeda dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu fokus pada dunia pesantren. Fokus pada apa? Dunia pesantren, tebuireng. Nah itu ketebuireng, Jombang. Ya. Tapi Bayi Ahmad Dahlan itu lebih senang kepada pergerakan. Menjadi guru tidak guru pesantren, tapi justru guru sekolah apa? Belanda. Beliau itu agak aneh. Dan beliau sibuk pada bagaimana memajukan umat ini. Nanti yang kita kaji di sini. Pokoknya Bayi Ahmad Dahlan itu beragama itu ya bekerja. Amal gitu. Nah, tapi beliau itu sayangnya tidak meninggalkan karya tulis, karya tulis. Oleh sebab itu kalau kita ingin mengkaji pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu agak susah. Beda dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, memiliki banyak karangan. Hanya saja ibu-ibu sekalian, ada murid beliau yang termuda, namanya Kiai Haji Raden Hajid yang itu kacamata. Itu namanya Kiai Hajid. Beliau ini murid termudanya Kiai Dahlan. Kalau ngaji itu sergap itu, bawa tulisannya dan jenengan itu bawa tulisan. Saya ngaji di yang lain itu nggak ada yang bawa buku tulis itu, kecuali di sini. Saya nggak muji ini sesuai fakta, betul sesuai fakta. Yang lainnya suruh nulis itu nggak mau, Ustaz cukup jiping saja. Jiping itu apa? Ngaji kuping. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Jiping lah, yang penting paham gitu. Ya, Kiai Haji Raden Hajid beliau itu mencatat gitu apa yang ditulis oleh Kiai apa? Dahlan, dibukukan oleh beliau dalam bukunya Pelajaran Kiai Haji Dahlan, 7 Falsafah Agama dan 17 Kelompok Ayat Al-Quran. Jadi selama beliau lulus dari pesantren Termas itu mana Bu? Termas itu mana? Pacitan. Tahun 1916 sampai Bayi Ahmad Dahlan meninggal tahun berapa tadi? 1923. Beliau kurang lebih 6 tahun berguru kepada Kiai Dahlan. Apa yang beliau dapat dari Kiai Dahlan itu mendapatkan 7 wejangan atau pelajaran. Kok 7? Ya 7 wejangan atau pelajaran. Ya di salah satu wejangannya Bayi Ahmad Dahlan itu, hidup di dunia ini taruhan. Artinya kalau orang bertaruh itu kalau nggak menang ya kalah. Jangan sampai kita hidup di dunia ini kalah. Artinya kita masuk neraka. Harus masuk surga. Dan untuk masuk surga ya diantaranya nanti dilandasi teologi Al-Asr. Teologi apa? Al-Asr atau Wal-Asr. Kemudian 17 kelompok ayat. 17 kelompok ayat itu kumpulan dari ayat-ayat potongan dari surat, diambil 1 atau 2 ayat itu. Yang itu sering diajarkan oleh Bayi Ahmad Dahlan. Berulang-ulang. Bayi Ahmad Dahlan misalnya
ini yang populer di kalangan Muhammadiyah ya, pernah mengajarkan surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahudzu 'ala ta'amil miskin, dan seterusnya. Ayat itu kan bicara tentang apa, Bu? Menyantuni anak yatim dan memerangi kemiskinan. Intinya kan itu. Bayi Ahmad Dahlan ketika mengajarkan ayat itu berapa bulan? 3 bulan. Al-Ma'un itu 3 bulan. Kalau jenengan ngaji surah Al-Ma'un 3 bulan, bosan atau enggak? Bosan Al-Ma'un. Tapi ayat itu membawa berkah. Bayi Ahmad Dahlan terkenal sebagai Kiai Al-Ma'un. Kiai Al-Ma'un diajarkan 3 bulan. Salah satu muridnya yaitu Kiai Suja. Kiai Suja itu yang nanti menjadi tokoh PKU Muhammadiyah. Tokoh PKU Muhammadiyah siapa? Kiai Suja. Itu protes, Mbah Yai, kita sudah hafal, sudah tahu maknanya, sudah tahu tafsirnya. Kenapa kok Mbah Yai nggak pindah ke surat-surat yang lain? Maka Mbah Yai Ahmad Dahlan dengan nyantai menjawab, apa awakmu wis amalno? Kiai Suja yang jawab, sampun Mbah Yai. Di mana? Ketika kita sholat, kita baca Al-Ma'un saat apa? Sholat. Kata Mbah Yai Ahmad Dahlan juga cukup koyok ngono. Mbah Yai Ahmad Dahlan memberikan contoh konkret bagaimana mengaktualisasikan surah Al-Ma'un nanti menjadi pondasi praksis sosial. Kalau mengajarkan sesuatu itu giving example, ngasih apa? Contoh. Bukan sekedar teori saja. Ya kalau kita belajar itu dikasih contoh kan lebih mudah ya, Bu. Dakwah sosial gitu, aksi sosial ya semua orang pasti suka. Tapi kalau ngaji ya bisa dihitung. Makanya ada ungkapan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ngasih contoh itu lebih mengena daripada sekedar berteorisasi. Nah, Bayi Ahmad Dahlan itu Al-Ma'un itu bukan sekedar dibaca, bukan sekedar dimaknai, tapi apa? Dipraktekkan. Bayi Ahmad Dahlan ketika itu ngajak Kiai Suja beserta santrinya yang lain mencari anak yatim, kemudian orang miskin dikasih makan, kasih baju, kasih tempat tinggal. Itu dakwah secara konkret. Itu yang dilakukan apa? Bayi Ahmad Dahlan. Sehingga bermodel Al-Ma'un itu sudah menggoncangkan Kauman. Kauman itu apa? Kampung yang mana Bayi Ahmad Dahlan tinggal. Di Kauman goncang, Jogja goncang, Jawa goncang, Indonesia goncang. Sekarang apa? Dunia goncang gara-gara apa? Al-Ma'un. Usia Muhammadiyah sudah 113 tahun. Usia yang cukup panjang. Artinya Muhammadiyah bisa survive, bisa mencerahkan umat, mensejahterakan apa? Umat. Itu ya diantaranya sebab apa? Al-Ma'un. Bagaimana aktualisasi Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap surat yang pendek yang sudah sering kita baca, tapi diaplikasikan dalam amal konkret, amal nyata. Kalau kita khatam Quran itu sudah sering, Bu ya. Ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan, ada juga sekarang sehari itu bisa khatam 30 juz dibagi 30 orang 3 jam selesai itu. Tapi apakah membekas? Tidak. Bayi Ahmad Dahlan kalau ngaji itu nggak perlu banyak-banyak, tapi dipahami, dihayati, didiskusikan, dimusyawarahkan, terus menjadi amal konkret. Ini yang kita kadang-kadang juga susah, Bu ya. Nah, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, kita akan coba kaji
teologi al-asr. Kalau al-maun tadi sudah sering lah disampaikan oleh Mubalik Muhammadiyah, tapi yang al-asr ini jarang dibahas. Jadi bangunan pondasi dakwah Bayi Ahmad Dahlan di samping al-maun yaitu al-asr atau wal asr. Bayi Ahmad Dahlan meskipun awalnya ya backgroundnya kayak Kiai Jawa, baca kitab dalam mazhab Syafi'i, terus akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tasawufnya Ghazali. Bayi Ahmad Dahlan itu bertasawuf, tapi bukan tasawuf yang harus bertoriko terus menyepi, bukan semacam itu. Bayi Ahmad Dahlan bertasawuf tapi tidak sebagaimana praktik tasawuf pada umumnya. Sering mengutip kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali. Kitab-kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Tetapi beliau itu terbuka terhadap pemikiran pembaruan terutama dari Mesir. Ada 3 tokoh atau 3 serangkai. Ini paling enggak kita warga Muhammadiyah atau warga Aisyah harus tahu. Siapa Bu? Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Pokoknya ngaji saya ini agak saya. Ya Syekh tengen, Syekh Iwo, Syekh kono, Syekh kene. Itu Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Terus punya murid Syekh Muhammad Abduh, punya murid lagi Syekh Muhammad Rashid Ridho. Bayi Ahmad Dahlan dalam memahami al-asr itu merujuk pada tafsir juz amma Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh. Beliau menulis tafsir juz amma, ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya pernah ketemu kitab itu terjemahan versi Indonesia, kitab lawas, tapi saya nggak punya ya. Itu saking populernya kitab itu. Dan sama Bayi Ahmad Dahlan dipahami, dihayati, terus diaktualisasikan sehingga menjadi bangunan teologi pemikiran keagamaan Bayi Ahmad Dahlan. Nah ini saya kutip di tafsir juz amanya. Paling enggak kita tahu Bu ya. Meskipun jenengan bisa baca atau enggak kayak gini. Pokoknya enggak bisa baca enggak apa-apa, yang penting apa? Yang penting ngaji kan gitu. Ya kan gitu. Surah Al-Asr. Kita baca sama-sama atau langsung saja? Biasanya kan tahsin juga ini. Langsung aja ya. Wal asr. Wal asr itu wawu itu wawul qasam. Biasanya diterjemahkan apa? Demi masa atau demi waktu? Atau sama ada? Sama saja. Wal asr itu demi masa atau demi waktu. Kenapa kok Allah kadang-kadang sumpah dengan makhluknya? Wadduha, demi waktu apa? Duha. Wasyamsi waduhaha. Terus apa? Walaili dan seterusnya. Itu kan sumpah dengan nama makhluknya. Kalau kita sumpah atas nama selain Allah, boleh itu enggak? Hah? Wong Jawa, aduh yungi, aduh wae. Itu sumpah atau bukan sumpah ya? Sambat. Kalau kita itu enggak boleh sumpah kecuali dengan nama Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka telah melakukan apa? Kesyirikan. Wan nabi, demi nabi enggak boleh. Maka sumpah kita ya wallahi, tawahi, billahi. Pakai wawu, pakai ta, pakai ba. Nah, ayat di sini pakai wawu. Wal asr, demi waktu. Kalau Allah bersumpah atas nama makhluknya, itu pasti makhluk ini dianggap penting. Karena kalau nggak penting, ya ngapain Allah bersumpah atas nama apa? Makhluknya. Nah, dalam pandangan Syekh Muhammad Abduh yang disebut al-asr ini apa? Wa zaman alladzi taqa'u fihi harakatun nasi
wa a'maluhum, adalah waktu yang di situ terjadi gerakan-gerakan manusia dan aktivitas-aktivitasnya. Artinya aktivitas dan gerakan kita di dalam kehidupan ini terbingkai dalam ruang apa? Waktu. Kita bisa nggak beraktivitas tanpa dalam ruang waktu? Tidak bisa. Maka kita mengenal waktu lampau, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Ada yang memahami juga huwal waktu al-ma'ruf allati tajibu fihi sholatul asri, adalah waktu yang dikenal yang mana wajib kita menjalankan sholat asar. Ya kayak sekarang itu waktu sholat apa? Asar. Jadi wal asri itu ada pemaknaannya umum, general, itu ya demi waktu. Waktu apa saja. Ada yang pemaknanya spesifik, yaitu khusus waktu asar. Bagaimana sababun nuzulnya? Sababun nuzul itu apa, Bu? Sebab historitas munculnya ayat, atau latar belakang munculnya ayat. Kalau hadis disebut apa, Bu? Sababul wurud. Kalau ayat apa? Sababun nuzul. Kalau hadis itu sababul wurud. Ceritanya bagaimana? Ceritanya ketika itu bangsa Arab itu menggunakan waktu asar itu untuk ngobrol, nyantai, apa, Bu? Ya bersenang-senang. Kan waktu asar itu kita sudah tidak kerja tuh ya. Kita ingin apa? Menghilangkan kepenatan atau kesetresan pada waktu apa? Kerja. Sehingga waktu asar itu ya digunakan untuk nyantai, untuk apa? Ngobrol. Untuk ngobrol. Tapi kadang-kadang kalau kita sering ngobrol gitu, itu kadang-kadang ada ucapan yang tidak mengenakan atau enggak? Atau selalu menyenangkan ngobrol. Kadang-kadang kan juga enggak mengenakan tuh ya. Entah ada apa perkataan yang menyakitkan. Ngobrol kadang-kadang ya bikin tambah dosa, betul enggak? Ketika apa, Bu? Gibah atau gosip atau ngerasani. Makanya ada ungkapan kullu ma'asi, setiap maksiat karyai, sebagaimana riak. Riak itu pamer amalan ya, bukan riak. Kalau kita mau batuk itu kan bukan. Terus wa ghibatin, gibah, gosip atau rasan-rasan. Au nahwi dzalika, atau seperti itu. Ikhtilatika khusila, karena gara-gara kita ikhtilat, berinteraksi sosial atau berhubungan dengan orang lain. Kalau jenengan uzlah, menyepi, bisa ngerasain itu di rumah. Kan sekarang ada WA, Bu. Zaman sudah modern itu, rasan-rasan bisa di rumah. Kalau dulu nggak bisa. Nah, ketika ngobrol itu malah tidak positif. Kalau kita ngobrol keilmuan kan insya Allah positif. Sehingga banyak orang itu membenci waktu asar. Waktu asar identik dengan kemaksiatan. Di antaranya pokoknya nek jandoman waktu asar jelas ngerasani. Kan itu. Sehingga orang Arab ketika itu ya benci terhadap apa waktu asar. Sehingga mereka menganggap waktu asar itu waktu sial. Waktu sial. Sebagaimana orang Jawa nanti memunculkan banyak waktu sial. Sasi suro, dino apes, gak wani buka usaha, gak wani mantu, gak wani boyongan, gak wani apa lagi? Lamaran nikah. Itu sasi suro. Terus orang Jawa kalau mau berpergian ojo metu ning dina dinane geblake baik. Berarti kan percaya pada kesialan waktu. Sehingga setelah itu Allah mengatakan wal asr, demi waktu asar. Artinya kesialan itu tidak boleh dihubungkan dengan waktu.
kesialan, kemaksiatan itu gara-gara diri kita atau gara-gara waktu itu? Gara-gara diri kita gitu. Sehingga Allah bersumpah tentang pentingnya waktu apa? Asar. Itu apa sababun nuzulnya. Tapi nanti kalau pemahaman Bayi Ahmad Dahlan wal asr itu dipahami secara kontekstual. Termasuk Bayi Ahmad Dahlan ketika itu memikirkan pendidikan, yaitu beliau mensinkronkan antara pendidikan model pesantren dengan pendidikan gaya barat atau gaya apa? Belanda. Ketika itu orang belajar pakai bangku haram, pakai papan tulis haram, pakai jas itu haram, bid'ah. Ya dulu belajar itu kan jenengan nggak pakai bangku nulis saja maknanya di pesantren kan gitu. Tapi Bayi Ahmad Dahlan ketika itu malah memperkenalkan sekolah model Belanda, tapi tetap diisi nilai-nilai apa? Agama. Jadi kan Bayi Ahmad Dahlan itu berpikir sudah modern gitu. Melampaui apa? Zamannya. Dari Al-Ma'un lahir PKO. Dari Al-Ma'un lahir apa? Lahir Panti Asuhan. Itu sebab apa? Al-Ma'un. Sehingga spirit Al-Asr ini dipahami Bayi Ahmad Dahlan, ya Islam itu harus berkemajuan sesuai dengan zamannya. Itu kalau Bayi Ahmad Dahlan memahami apa? Al-Ma'un. Terus innal insana lafi khusrin. Inna sesungguhnya al-insana manusia lafi khusrin, betul-betul di dalam kerugian. Al-insan itu manusia. Semua manusia atau manusia tertentu. Semua manusia Bu ya. Betul dalam apa? Kerugian. Misalnya bayi lahir procot, rugi atau enggak Bu? Bayi lahir procot itu sudah dalam kerugian atau enggak? Hadisnya kan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi dilahirkan atas kesucian. Kok jenengan sudah vonis dalam kerugian? Kalau kita dalam kerugian atau enggak? Dalam kerugian, soalnya sudah banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan apa? Dosa. Nah, Syekh Muhammad Abdul membedakan al-insan itu lil ahdi itu merujuk pada manusia yang tertentu, mengecualikan anak kecil. Karena dalam ayat ini tidak dikatakan inna kullal insan. Kula itu kulun apa? Semuanya. Kalau semuanya pakai kul itu berarti semua manusia. Sehingga Syekh Muhammad Abdul memahami wal insan al-aqilu al-balighu khasirun fi a'malihi dzarban minal khusran. Yang dimaksud manusia yang merugi ini yang berakal, yang balik. Jadi kalau yang tidak berakal itu apa? Gila. Itu tidak dalam apa? Kerugian. Tapi jenengan mau enggak ditakdir gila, stres, nanti masuk surga? Ya enggak mau. Pasti kan kita milih ya yang berakal dan masuk apa? Surga. Itu kan manusia terbaik. Terus al-balik, yang balik berarti bukan anak kecil, sehingga anak kecil itu tidak bisa divonis rugi. Kan belum beramal baik, belum beramal apa? Jelek. Kalau Bayi Ahmad Dahlan mengibaratkan pikiran kita itu ibarat botol. Botol itu kan tergantung mau diisi apa gitu. Diisi susu ya bagus, menyehatkan. Diisi jus yang mensehatkan. Kalau diisi khamr, minuman keras, ya merusak tubuh. Kan kayak gitu. Ya. Bayi Ahmad, Syekh Muhammad Abdul memahami manusia di sini adalah al-aqil al-balik, yang berakal dan yang balik. Sehingga manusia ini tidak semua manusia, tapi manusia yang tadi akil balik. Tapi di dalam ayat tadi dikecualikan.
illal ladzina amanu. Illa itu pengecualian, adatul istisna ya. Huruf yang digunakan untuk mengecualikan. Semua jamaah ngaji ini hadir kecuali yang tidak hadir itu. Itu namanya istisna dalam bahasa Arab ya, dikecualikan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beriman. Kata Syekh Muhammad Abduh, iman orang yang beriman itu apa? Humul ladzina shaddaqu bi aslil khair wasyarr. Orang yang membenarkan adanya yang baik, adanya yang jelek. Sebagaimana firman Allah, wasaddaqa bil husna. Dia meyakini ada perbedaan antara yang baik dan yang benar. Jadi kita tidak mungkin beriman kalau kita tidak bisa membedakan yang baik dan yang benar. Ngaji dengan ngopi itu baik mana? Baik mana, Bu? Ngaji dan ngopi baik mana? Hah? Ya baik ngaji. Kalau ngaji dan ke night club gitu, joget sama apa? DJ. DJ. Lebih baik mana? Lebih baik ngaji. Berarti kan harus bisa membedakan. Ngaji dengan ngopi, nek ngopi mubah bisa berpahala, bisa dosa. Tapi nek ngaji secara umum apa? Ya baik, berpahala saja kan. Bisa membedakan gitu. Bisa membedakan. Pergi ngaji itu membuang waktu atau enggak? Membuang waktu ya. Nah itu kan bisa membedakan toh. Oh saya ngaji, waktu saya hilang. Terus mau apa? Mau kerja ya lihat kerjanya. Kalau betul-betul kerjanya mendesak, berarti kerja didahulukan daripada apa? Ngaji. Tapi kalau bisa mengatur waktu, mani gak ngaji. Waktu saya hilang ya 1 jam. Padahal bisa jadi jenengan percaya pada prinsip barokah. Waktu hilang yang ngaji 1 jam itu akan diganti Allah pahala yang lebih besar, baik pahala dunia maupun pahala apa? Akhir. Nanti jenengan kalau mikir kayak gitu ya nanti nggak ada bedanya dengan apa? Pengikut kapitalisme atau materialisme. Semuanya dihitung dengan apa? Waktu. Berbuat baik, iktikaf apa? Menghilangkan waktu. Sholat jamaah menghilangkan waktu. Iya atau enggak? Kan lebih baik sholat sendiri itu ya. Sholat jamaah paling enggak 15 menit cukup, Bu. Enggak gitu. Kadang setengah jam. Nih jenengan sholat sendirian. Nah, orang yang beriman itu bisa membedakan mana yang prioritas, mana yang tidak. Kalau Mbak Ahmad Dahlan ngasih contoh, orang yang beriman itu pasti bisa melihat amal dari sisi skala prioritas atau fikih prioritas. Amal yang wajib dengan sunnah didialogkan mana? Wajib. Banyak orang zakat nggak mau, sedekah infak mau, sholat wajib nggak mau, sholat Idul Fitri mau. Padahal kan hukumnya beda. Itu berarti kan imannya belum yang sebagaimana yang diharapkan. Yakin adanya balasan. Kalau Syekh Muhammad Abduh menganggap orang yang beriman itu thumma kana tasdiqum hadza balighan min anfusihim haddan ayyamlika iradatahum. Intinya apa? Orang yang beriman itu iman itu harus menggoncangkan. Mbak Ahmad Dahlan memahami illal ladzina amanu, dengan iman itu kita bisa melakukan apa? Perubahan. Itu pandangannya siapa? Syekh Muhammad Abduh dan siapa? Mbak Ahmad Dahlan. Sehingga Al-Maun ya jadi apa? PKU jadi panti asuhan. Itu hanya Al-Maun. Kalau kita berapa surat yang kita baca? Jadi apa, Bu? Ora jadi apa-apa.
Kalau kita bedanya kan di situ ya. Terus illal ladzina amanu wa amilus sholihat, beramal soleh. Artinya iman itu tidak sekedar aqdun bilisan, diyakini dalam apa? Hati. Iqrarun, kok aqdun bilisan? Aqdun bil qalbi, yaitu diyakini dalam hati. Kemudian apa? Iqrarun bil lisan, diucapkan dalam apa? Lisan. Terus amalun bil arkan. Kalau bayi amadalan itu iman itu harus amalun bil arkan. Maka Al-Ma'un diaktualisasikan dalam PKU, mendirikan apa? Panti asuhan. Amal soleh itu apa? Bayi amadalan itu sudah bicara, Bu. Amal soleh itu supaya bisa diterima itu syaratnya dua. Yang pertama, ada niat menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah. Jadi kalau kita amal soleh tapi niatnya tidak ikhlas, diterima atau enggak? Tidak. Yang kedua, amal yang dapat diterima oleh Allah adalah amal yang sesuai dengan sunnah Rasul. Berarti harus mengikuti sunnah Rasul. Orang yang beramal, amalnya itu supaya diterima mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah, muttabi'an li sunnati Rasulillah, harus mengikuti sunnahnya apa? Rasul. Dalilnya apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang mengharap bertemu dengan Tuhannya, falyamal, hendaklah dia beramal amalan sholihan, amal soleh. Amal soleh di sini apa? Muwafiqat li sunnah, yang sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau jenengan sholat ikhlas menghadap ke timur, sah atau enggak, Pak? Oh, saya sholat subuh itu 2 rakaat, saya tambahnya menjadi 4 rakaat, sekaligus jogging atau olahraga. Diterima atau enggak? Tidak. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak menyekutukan Allah di dalam ibadah. Berarti apa ini? Ikhlas. Sehingga disimpulkan, kalau amal tanpa niat itu diterima atau enggak? Tidak. Jenengan beramal tanpa apa? Niat. Al-amalu bila niyatin anaun. Amal tanpa niat itu cuma capek saja. Cuma apa? Capek saja. Tapi an-niyatu bila ikhlasin, kalau niat dengan tanpa ikhlas diterima atau enggak? Tidak. Apa yang membedakan niat dengan ikhlas? Kalau orang yang ikhlas pasti niat, tapi kalau orang niat tidak, belum tentu ikhlas. Makanya dikatakan apa? An-niyatu bila ikhlasin riyaun. Kalau ikhlas itu tanpa niat, kalau niat tanpa ikhlas kok balik. Kalau niat tanpa ikhlas berarti apa? Riya. Berarti apa? Riya. Sehingga Bayi Ahmad Dahlan ketika menjelaskan pentingnya ikhlas, ini sering dikutip oleh orang yang mempraktikkan tasawuf. Ini ada di kitab Ihya Ulumuddin, tapi ini sering disampaikan Bayi Ahmad Dahlan. An-nasu kulluhum mauta. Manusia semuanya apa? Mati. Maksudnya bagikan orang yang tidur, enggak tahu apa gitu, enggak tahu tujuan hidup. Illal ulama, kecuali ulama. Berarti yang tahu tujuan hidup itu hanya ulama. Jadi kan jangan kita jadi ulama ya waktu itu mati atau tertidur. Ya meskipun enggak jadi ulama kan kita berjalan menuju apa, Bu? Jalannya ulama kan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman apa? Sahhala lahu tariqan ilal jannah. Coba salaka itu berjalan. Orang berjalan menuju ilmu. Sebagaimana as-salikin, orang berjalan menuju Allah. Siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan kasih kemudian jalan untuk menuju surga. Berarti surga itu tempatnya orang yang berilmu atau enggak? Berilmu. Makanya tadi dikatakan an-nasu kulluhum mauta. Manusia itu semuanya mati. Ilal
illal ulama, kecuali ulama. Wal ulama mutahayyirun, ulama pun juga masih bingung ini. Ulama wae bingung apa mana sih gak ulama. Illal amilun, kecuali ulama yang mengamalkan ilmunya. Kalau ulama yang tidak mengamalkan ilmunya itu bagaikan apa Bu? Lilin yang menyinari orang lain, dirinya sendiri apa? Terbakar. Ulama saja itu kalau nggak mengamalkan ilmunya, ya tadi bingung. Di akhirat juga terjadi apa? Mengalami apa? Kebingungan. Wal amiluna ala wajhin. Orang yang beramal pun itu juga masih ragu, amal saya diterima atau enggak itu. Illal mukhlisun, kecuali yang ikhlas. Ini yang sering disampaikan oleh Mbah Ahmad Dahlan, bicara tentang pentingnya ikhlas. Yang secara umum kalau kita di Muhammadiyah itu nilai-nilai kayak gini kan gak begitu muncul. Nah, bagaimana ikhlas itu? Kita bahas sebentar. Akhlis, ikhlaslah kamu. Hukum ikhlas apa? Wajib. Jadi ibadah itu tidak mungkin diterima kalau tanpa apa? Ikhlas. Wa dza alla turida bi ta'atin illa taqarruban min ilahika dzil gila. Yang disebut ikhlas itu engkau tidak menghendaki dengan ketakwaan dengan ketaatan kecuali mendekatkan diri kepada Allah, melakukan sesuatu ya lillahi ta'ala, mung krana Allah bloko, mboten krana liyane sinten Gusti Allah, kan gitu ikhlas itu. Jadi ibadah ya cuma untuk Allah. Mudah atau enggak? Susah. Ikhlas itu mudah dibicarakan, susah untuk diamalkan atau dipraktekkan. Kalau kita beribadah kepada Allah ingin balasan atau rojak, mengharap balasan, pahala, masuk surga. Yang kedua khauf, takut siksa, takut dosa, takut apa? Masuk neraka. Boleh atau enggak, Bu? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh, mau doa saja, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berarti kan kita mengharap kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Berharap masuk surga. Wa qina adzabannar, takut masuk neraka. Itu boleh. Tapi kalau kita ikhlas terus apa? Ingin balasan di dunia. Wah, aku tak sholat duha, pokoknya rezekiku apa? Lancar. Saya tak baca surah Al-Waqiah di masyarakat. Biar apa? Rezekiku lancar. Mengamalkan solawat nariyah, munjiyah, itu semua macam-macam itu. Dibaca 1000 kali. Bisa, Bu? Kayak bisa. Nanti biar ini. Boleh atau enggak? Nek sholawatnya tadi enggak ada dalilnya. Tapi misalnya jenengan beramal ya. Amalnya ya ikhlas karena Allah, tapi ingin mendapatkan pahala di dunia. Oh, saya tak sedekah biar rezeki saya apa? Barokah, lancar. Boleh atau enggak? Boleh. Tapi tadi kalau menghendaki pahala di dunia, maka level keikhlasannya apa? Itu tetap boleh selama apa? Ikhlas karena Allah. Ya memang kan rezeki itu biar berkah kan, salah satunya apa? Disedekahi. Itu boleh, tetapi keikhlasan itu apa? Bertingkat. Nanti kalau orang mengharapkan pahala di dunia itu kadang-kadang kan nek gak betul jatuh kepada apa? Jatuh apa, Bu? Keriaan atau tujuan dunia. La taksidan ma'ahu ila gharatid dunya. Kalau beramal itu jangan menghendaki balasan di dunia. Katsanaim, sebagaimana ingin dipuji, au nahwi dzalika tawassula, ataupun yang lainnya. Meskipun itu susah, Bu. Kebanyakan orang ya beramal ingin apa? Dipuji. Siapa bilang? Lah, kalau orang
ikhlas betul itu imanu mar'in la yakunu takamala hatta yara nasan bi ibilin muthila. Kalau kita beribadah itu apa Bu? Ya hanya niatnya untuk Allah. Iman kita tidak mungkin sempurna ketika sampai kita bisa memposisikan manusia kaibilin muthila. Bagikan apa? Ibil itu apa? Unta. Jadi jenengan ibadah di samping unta nggak mungkin. Kalau di sini di samping kucing, sholat di samping kucing itu semakin khusyuk atau enggak Bu? Ya. Ya artinya kalau kita beribadah ya, ada orang itu nggak memberikan pengaruh, itu berarti kita betul-betul apa? Ikhlas. Fayakunu madhuhum wa jamhum sawa, dipuji orang, dicela orang ya sama saja, karena orang itu dianggap sebagaimana biibilin muthila, sebagaimana apa? Unta. Ini perumpamaan saja Bu, nyama wong dengan unta itu dosa ya. Maksudnya untuk apa? Memunculkan rasa apa? Ikhlas. Lam yakhsha laumata laimin fi dzilkila. Kalau berbuat baik, meskipun kadang-kadang orang berbuat baik itu ya masih dirasani itu, padahal wis berbuat apa? Baik. Jenengan berbagi, sharing makanan ke tetangga itu loh. Kan berbuat baik toh, kadang kemampuan kita pas-pasan, tapi kita ingin berbagi. Kan juga kadang-kadang dirasani lah. Kok lawe apa? Cilik. Padahal niatnya itu baik gitu. Makanya wahdariyan muhbiton di ibadatin. Kita harus menghindari riya yang bisa merusak ibadah. Merusak ibadah atau merusak pahalanya Bu? Pahala ibadahnya enggak rusak. Misalnya jenengan contoh saja ya. Oh tadi saya sholat asar ingin dipuji, habis ngaji saya tak tobat, sholatnya perlu diulangi atau enggak? Ya tidak. Sholatnya sah tapi pahalanya yang rusak. Wangdul ilana dzalil alimi fatakumbula. Sehingga kalau kita ingin supaya tidak riya, jenengan ibadah itu ya ingin dilihat Allah, jangan ingin dilihat oleh manusia. Ini saya cuma nerangin, melakukan ini belum tentu bisa. Kan biar ikhlas kan kayak gitu ya. Jadi ketika ibadah ingin dilihat Allah, bisa nggak kita ibadah ingin dilihat Allah? Memunculkan itu bisa atau kan? Susah. Dan susah. Belum lagi ihsan apa? Anta budallah ka'annaka taroh. Kita menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu apa? Yarak. Kalau enggak bisa melihat Allah ya cukup kita merasa dilihat, diawasi oleh Allah. Memunculkan perasaan diawasi Allah saja itu kan susah ya. Butuh latihan atau enggak? Butuh. Oleh sebab itu kalau ingin ikhlas itu kalau ibadah apa Bu? Merasa diawasi Allah, bukan merasa diawasi manusia gitu. Itu sedikit tentang ikhlas ya. Nah terus ayat tadi kenapa? Ikhlas gak ikhlas budal, ada ungkapannya Bu. Saya cepatkan kan. Ini amalun li ajlin nasi syirkun. Beramal dengan niat karena manusia itu syirik. Iya atau enggak? Beramal karena niat manusia itu apa? Syirik. Riya itu syirik atau enggak? Syirik, tapi syirik khafi, syirik yang samar. Ya tentu dosanya beda tuh. Ngasih sesajen ke gerumbul dengan riya kan ya tetap besar apa? Ngasih sesajen ke gerumbul kan itu kan syirik besar itu. Kalau riya itu apa? Syirik kecil. Nabi menggambarkan riya itu sebagaimana semut hitam yang berjalan di batu hitam. Bisa dilihat. Gak ketok. Makanya disebut asyirku al-khafi, syirik yang samar.
Tapi tarkuhu linnasi dzaka huwa riya'u sabahlala. Meninggalkan amal karena manusia itu juga riya. Oh, saya enggak mau sholat qobliyah. Kenapa? Pingin aku wedi kok nek dipuji wong liya. Oh, saya enggak mau sedekah. Kenapa? Takut nanti kalau saya dipuji orang lain menjadi orang dermawan. Boleh atau enggak? Itu juga sama dengan riya gitu loh. Kenapa? Berarti jenengan ketika beramal masih mempertimbangkan orang lain gitu. Jadi beramal karena manusia itu syirik, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Sabahlala, kata Umar bin Khattab, orang yang sabahlala itu orang yang tidak punya amal di dunia dan di akhirat. Kenapa? Setiap beramal ragu. Aku wedi ben ngamal. Kenapa? Nek dipuji aku dadi wong apik. Berarti kan sehingga enggak memunculkan amal gitu. Kenapa? Setiap mau amal apa? Dipuji, takut jadi orang baik. Terus beramalnya kapan? Makanya tadi ikhlas gak ikhlas itu tetap dibudali. Lama-lama ikhlas itu kan butuh apa? Latihan. Terus kita teruskan biar selesai ya. Sebentar lagi, 2 menit lagi. Illal ladzina amanu wa amilu as-solihat. Terus apa? Wa tawassaw bil haqq. Wasiat kepada apa? Mana itu? Kok enggak muncul? Wasiat kepada apa? Wasiat kepada kebenaran. Artinya dari iman maka lahir amal soleh. Ketika jenengan melakukan amal soleh, itu berarti soleh secara individu. Kesalahan kita penting untuk dibagikan ke orang lain atau kan? Perlu, maka melakukan wasiat dalam kebenaran, yaitu melakukan dakwah. Nah, sehingga orang yang soleh itu dari pasif individu menjadi aktif secara sosial. Dari soleh individu ke soleh apa? Sosial. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Terus apa? Wa tawassaw bis sabr. Ketika kita mendakwahkan hak, itu butuh kesabaran atau enggak? Hah? Butuh gitu. Orang berdakwah itu lebih banyak rintangannya atau lebih banyak pujiannya? Rintangannya. Bayi Ahmad Dahlan saja itu ketika meluruskan arah kiblat itu kan musolanya sampai dibakar gitu. Yang Langgar Kidul yang jenengan tahu itu kan dibangun kembali. Yang dulu kenapa? Dibakar. Nabi ketika berdakwah ya butuh apa? Butuh kesabaran. Rintangannya apa? Banyak. Bayi Ahmad Dahlan ketika diundang ke Banyuwangi itu mau kayak sandat itu ya. Tapi Bayi Ahmad Dahlan tetap berangkat sampai sana juga aman-aman saja. Sebagaimana kita ngaji butuh kesabaran enggak, Bu? Butuh kesabaran. Semua ketaatan itu butuh kesabaran. Karena kalau tidak sabar ya tidak ada istiqomah. Betul atau enggak? Salat malam butuh kesabaran. Enak bangun ke kamar mandi, balik lagi pancal kemul atau pancal sajadah? Enak pancal kemul gitu daripada pancal sajadah. Sehingga butuh kesabaran. Dan dengan 4 pilar itu Bayi Ahmad Dahlan membangun pondasi teologi, keilmuan dan amal soleh. Yaitu apa? Dari iman, kemudian apa? Amal soleh, terus dakwah atau berwasiat kepada kebenaran. Ketika berdakwah pasti ada apa? Ada tantangan. Ketika kita mendapatkan tantangan, kita harus apa? Bersabar. Maka pilar keselamatan itu 4. Iman, amal soleh. Amalnya bukan amal toleh, harus apa? Soleh. Berwasiat kepada kebenaran, yaitu mendakwahkan kebenaran. Kalau orang yang berdakwah apakah selalu dipuji? Tidak. Selalu dihargai? Tidak. Maka harus butuh apa?
kesabaran. Dan ayat ini yang menarik diawali dengan wal asr, menunjukkan betapa pentingnya kita menghargai apa? Waktu. Kenapa kok kita sekarang pandai? Kita pernah mengalami waktu kebodohan dulu, sehingga kita belajar sekarang apa? Pandai, kan gitu. Kenapa kok kita kaya sekarang? Dulu pernah mengalami kemiskinan karena bekerja keras jadi apa? Kaya. Kan semuanya itu kan ada proses. Itu pentingnya menghargai apa? Waktu. Oleh sebab itu apa? Wasrif ila ta'ati waqtaka kullahu la tatruk waqtan sudan mutasahila. Semua waktu kita harus kita gunakan untuk apa? Ketaatan atau hal yang positif. Jangan membuang waktu sehingga menjadi apa? Sia-sia. Wa tasiru awqatul mubahi biniyatin masrufatan ilal khairi fasha bila tilal. Pergunakanlah waktu yang mubah itu dengan niat itu bisa menjadi ketaatan. Jangan makan minum kalau niat ibadah kan diberi pahala. Bekerja niat ibadah diberi pahala. Tapi kalau rutinitas ya tidak dapat apa-apa. Wazzi bi aunillahi waqtaka wasrifan kullan bima huwa laikun mutabattila. Manajelah waktu kamu karena pertolongan Allah, dan gunakanlah semua waktu itu dengan sesuai apa? Proporsinya, sesuai dengan kebutuhan, semuanya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Meskipun itu berat, meskipun saya ngomong ya belum tentu bisa melakukan. Tapi secara apa tadi? Secara keilmuan semacam itu. Sehingga waktu bagi orang yang beriman itu tidak ada waktu yang sia-sia. Semuanya bernilai apa? Ibadah. Mungkin itu kajian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Enggak ada pertanyaan, Bu ya? Moga Cik. Ya. Ya. Kan ada ungkapan apa? Mana kusomalun bisodakoh. Harta itu tidak mungkin berkurang dengan apa? Sedekah. Demikian juga ilmu itu tidak mungkin hilang ketika apa? Diajarkan. Makanya di dalam hadis itu kita nggak boleh iri kecuali kepada dua orang. Tidak disebut hasad. Kalau iri secara umum itu kan hasad, Abu ya. Hasad itu ta'kulu al-hasanat atau ya'kulu al-hasanat kama ya'kulu apa? An-naru al-khatab. Bisa membakar atau menghilangkan kebaikan sebagaimana kayu bakar sebagaimana api membakar kayu bakar. Itu kan hasad, iri hati kan. Tapi diistilahkan ghibthah. Ghibthah itu iri tapi yang positif. Boleh kepada dua orang, iri ilmu. Orang itu kok pandai tuh, orang itu kok hafal Quran, orang itu kok cerdasmu. Itu boleh kita apa? Iri. Sehingga kalau kita menemukan orang itu, kalau bisa ya saya bisa sama dengan dia meskipun tidak selalu persis ya gitu. Orang itu kok pandai. Berarti kita iri terhadap keilmuannya. Boleh atau enggak? Boleh. Kemudian yang kedua, iri kepada orang yang kaya tapi banyak apa? Bersedekah. Itu orang punya harta kok bisa sedekah terus. Itu boleh apa? Diiri. Tapi kalau melihat kekayaannya nggak boleh gitu. Ya nanti kalau kita melihat kekayaan orang, kita nggak mungkin bisa apa, Bu? Bersyukur. Oh, saya dikasih Allah gini,
ada di atas saya, di atas saya, di atas saya. Padahal kekayaan orang itu, orang kaya di atasnya ada yang paling kan nggak selesai itu. Jadi kalau bersedekah, prinsipnya orang yang bersedekah itu kan memang hartanya semakin apa? Bertambah. Ya meskipun ini mancing atau enggak, nanti ada keajiban sedekah kayak gitu terlalu berlebihan kalau menurut kajian saya. Ya sedekah itu boleh dan mungkin Allah mengasihi kita, tapi jangan dipastikan kalau saya bersedekah pasti dapat ini. Ya nanti kita ibadah transaksional itu. Transaksional tuh ya. Saya harus gini nanti dapat ini. Ya soal balasan itu kan macam-macam gitu loh. Ya. Nanti kalau ditentukan saya bersedekah ini pahalanya ini, kan jadi masalah. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.